Tempat yang tepat untuk berbagi. Halo Sobat Ngopi, ketemu lagi dengan saya Bang Najib dan Zaza. maaf ya. Santai. Karena ini di tempat yang baru, Yo. tadi itu udah hampir setengah jalan. Ternyata lupa ngerekam. Iya. Kan aneh. Dan kita sekarang ada di tempat baru di mana tempat ini, toko ini bernama Barokah Jaya. Kenapa? Aku bertanya-tanya itu Bang. Ketika opening pertama, Iya. kenapa Barokah Jaya? Karena di sebelah itu juga ada toko Barokah loh. Endi? Sebelah kini dan sebelah sana. Ya makanya ono Toko beda sepatu. nih. Ono beda nih. Kuno Barokah tok ini Barokah dan Jaya. Ini produk apa sih? Barokah Jaya itu nama toko aja. Nama toko aja. Tokonya nama Barokah Jaya. Tapi yang ada di dalam Barokah Jaya itu ada dua hal. Yang pertama ada sirup Amora, Sama susu salju. susu salju. Nah ini kan kalau Amora, ini Iya. kan produk Samen udah lama tuh. Udah. Bahkan kita sempat bikin video, tapi nggak Iya. tak upload di OEK tapi. Ojo lah. Itu kan untuk kompetisi waktu Iya. itu. Dan kalau susu salju ini kan produk baru. Heeh. Nah tadi sore sebelum saya kesini, Iya. habis maghrib aku kesini, pengen karena info semalam kan kita ngobrol loh. Iya. Besok udah buka kok. Oh, coba. Ternyata keren produknya. Walaupun sempat saya nikmati sebelumnya kan. Oh iya. Waktu tester. Tapi kan beda. Maksudnya nggak pakai di blend waktu itu. Ya, yang ini tadi itu dengan porsi cup-cupnya sekian. Gede lah KB. Gede. Walaupun regane murah ya, tapi tetap gede. Produknya campuran antara sirup dan susu ya. Sirup susu ice. Sama es. Udah. Di blend dan rasanya nggak terlalu manis. Aman untuk orang yang diet. Iya. Dan aman untuk orang-orang yang ini apa namanya anti gula, Iya. nggak terlalu manis tapi rasanya Ono. ada manisnya. Iya. Jadi manisnya cuma hin aja. Iya, itu aku penasaran di situ sih sebenarnya. Nggak manis, rasanya di lidah nggak manis, nggak terlalu manis, Iya. tapi aromanya manis. Iya. Yang bikin kuat kan aromanya itu. Iya. Karena kalau kita main di rasa manis aja, akhirnya nanti kayak apa yo? Kalau kita ngomong dangdut banget ini loh, apa sih? Pop, Bukan populer. Ya mungkin populer maksudnya pop, produk kayak pop gitu kan. terlalu apa yo? Rasanya kok terlalu porno ngono gitu. Iya, terlalu kuat. Gerang udah kalau gak kurang elegan nah. Terlalu nendang, jadi nggak menikmatinya, nikmatnya hanya pertama. Iya. Kalau soft kayak gitu, penasaran lagi, apa sih penasaran lagi. kayak ngomong kok sepo tapi mosok sepo sih. Udah kalau. Iya, saya nyoba, nggak manis, nggak terlalu manis. Ya, yakin gak manis gitu. Coba lagi, Gitu. loh, sampai di setengah itu masih, loh, penasaran gitu loh. Iya. Keren sih produknya. Itu sih Dan apa? malam ini Mm-mm. di tempat barunya Zaza, kita akan membahas sesuatu yang baru juga. Walaupun ini selingan ya, Yo. harusnya kita bahas kitab ini. Cuman Ya, ada, nanti kita bahas. Iya. Dikit. Kita akan bahas ini utamanya, terutama. Tapi malam ini saya pengen gosip dulu. Gara-gara Iya. Zaza ngirimi saya linknya YouTube Guru Gembul bahas cowok idaman. Karena kan kemarin nih gue sempat sebelum Guru Gembul bahas itu kan sempat rame banget ono bahas tentang Sigma Mil. Iya Sigma Mil. Gara-gara film Peaky Blinders. Mm-mm. Dan waktu itu juga diulas oleh Guru Gembul. Dari beberapa literasi Sigma Mil gak ono. Gak ada ya? Gak ono. Sing ono Jadi kalau ngomong tentang ilmiah belum ada riset tentang itu. belum ada kajiannya. Belum. Heeh. Dan kalau misalnya ngomong alfa itu penyetaraan antara manusia dengan kawanan serigala. Padahal kalau kita ngomong komunalnya manusia itu lebih kompleks daripada serigala. Mm-mm. Ya mungkin ketika contoh aja yo. Ya. Ya akhirnya habis bahas-bahas itu ada video tentang salah satu orang yang dianggap Sigma Mm-mm. banget, yaitu Putin. Oh, Dan- Putin itu Sigma ya levelnya. Kalau Ada menurut beberapa yang bahas mengkategorikan itu. Iya. Terus juga membahas tentang cewek Rusia kan wayu-wayu banget toh.
menurut standar kita cantik banget. Kayaknya standar dunia deh. Standar dunia. Iya. Dan mereka kerennya mandiri loh. Mandiri banget. Tapi Gak bisa ngomong mandiri doang, mandiri banget. iya, mandiri banget. Mereka tidak berharap lebih kepada laki-laki. Bukan nggak butuh, tidak berharap lebih. Tapi ada mereka masih memegang teguh adat ketimuran. Padahal lagi posisi ini Eropa itu timur apa barat loh? Aku udah gak paham. Kalau Rusia posisinya itu guna di Eropa Eropa, gak sih? Eropa kan ngomong barat kelasnya kan ya. Iya. Kalau yang timur kan Asia. Nah, ini posisinya Rusia di Eropa. Tapi semandiri-mandirinya cewek Rusia, Iya. mereka tetap pengen dinafkahi. Iya. Pengen masak nang omah. Pengen masak nang omah, pengen berkeluarga. Walaupun menurut data dari guru gumbul yang saya tangkap, itu 41% dewan di Rusia diduduki wanita. Itu dewan atau ilmuwan loh? Ilmuwan kayak ya. Ilmuwan atau Ilmuwan. dek satu badan apa ngono lah? Iya, 41% ilmuwan itu wanita. Wanita. Dan 15% dari 41 itu peneliti. Loh. Lah yang ngeri sih. Tapi mereka tetap pengen dan mereka walaupun seindependen itu, mereka anti feminis. Walaupun sempet rame di sana feminis. Ya, dan sekarang sudah turun. Dan gak akeh sing seneng saiki. Mau mereka lebih sepakat ambek budaya lama. Yo ngladeni nang omah. Yang memasak, ngurus keluarga, tapi tetap berkarir. Dan tetap make istilah karena di konten-konten kita sebelumnya kan udah dijelaskan ya bahwasannya kalau menurut Islam uangnya cewek adalah uangnya cewek. Ya, betul. Uangnya cowok adalah uangnya cewek. Uangnya cowok adalah uangnya cewek. Ya, lek uangnya cewek sendiri. Heeh. Kan itu sepakat toh? Sepakat. Itu pun yang dianut di Rusia. Rusia juga pengen kayak gitu. Walaupun semandiri apapun, dia tetap pengen dinafkahi. Sampai waktu di video itu diceritakan bahwasannya ada seorang anggota parlemen, cewek, rapati suwe banget, lu gak protes. Apa iki kesuwen? Aku wayah mulai masak bojoku lho. Suwe. Kan berarti kita ngomong, iki independen. Ya apa kayak independen, dia anggota parlemen. Anggota parlemen. Sampai merindukan pulang untuk masak ya. Iya. Dan aku dulu iku ketika ana cewek, duwe cowok, iku duwe cewek, batinku enak banget. Kok gak adil lho. Tapi tak pikir-pikir, ya ancene pantese ngono lah. Iya. Iyalah. Harusnya perempuan itu kan dilindungi. Iya. Bukan untuk meremehkan perempuan, enggak. Melindungi Justru menghormati. Saya tak lalek, kata-kata melindungi adalah meremehkan. Berarti ketika ana wong kecopetan, nah, dilindungi. Berarti kan kita meremehkan polisi. Polisi meremehkan melindungi masyarakat. Berarti polisi meremehkan masyarakat. Tidak bisa kayak gitu bisa. dong. Melindungi dan meremehkan itu dua hal yang berbeda. Dan ini kan kalau kita ngomong perempuan itu harus dilindungi karena apa? Kenapa? Dalam kaedahnya memang tugasnya laki-laki itu melindungi perempuan sebagai anggota keluarganya. Iya. Dan kayak analogi polisi tadi. Iya. Masyarakat harus dilindungi polisi. Kita penegak hukumnya, kita kuncinya. Laki-laki kan kuncinya. Iya. Negara akan melindungi setiap warga negaranya. Apakah di situ bisa diartikan negara telah meremehkan warga negaranya? Ya gak iso. Iya. Mendukung, mempertahankan. Iya, itu kan melindungi. Jadi kata melindungi itu harus dimaknakan general. Iya. Bukan dipersempit dengan kata meremehkan. Ya kan berarti UTE dhewe sing keliru lah misalnya ngomong kayak ngono. Gobloke dhewe begini disalahno aneh banget. Bukannya kita anti feminis, itu haknya. Terserah. Cuman setiap orang punya hak, punya sudut pandang masing-masing. Cuman kita bicara dalam sisi konteks hubungan rumah tangga kan. Ya Allah. Si oleh gak tak tutup Ibu. Tutup aja. Kalau kita ngomongin tugas negara melindungi warga negaranya kan ya, nggak bisa dimaknai dengan meremehkan warga negaranya. Makanya melindungi dan meremehkan itu adalah dua part yang berbeda. Jadi jangan disangkut pautkan. Dan kalau yang untuk pro feminis, mungkin kaidah-kaidah ini nggak masuk.
Ya terserah. Terserah, tapi itu terserah, itu pilihan. Iya, kan setiap orang diberi hak oleh Tuhan untuk memilih. Iya. Dikai utek dewe-dewe, dikai pikiran dewe-dewe, ketika prosing itu ya monggo. Tapi kalau kita nyoba, kita ada persamaan gender. Artinya apa yang boleh dilakukan, apa yang dilakukan laki-laki boleh juga dilakukan perempuan dan sebaliknya. Kita terhalang oleh kodrat. Contoh hamil, haid dan lain-lain yang hanya itu ada di wanita. Lelai kalau emang dari Tuhan emang kita diberi keunikan masing-masing, kenapa gak menikmati itu sih? Nah, ini kalau kita lihat orang kembali ke Rusia ya, kembali ke Rusia dari datanya dari salah satu kontennya Guru Gembul, ya, risetnya Guru Gembul, itu menarik banget ketika orang Rusia itu, perempuan Rusia yang semandiri itu, kemudian mereka merindukan aktivitas-aktivitas yang seharusnya dilakukan oleh perempuan dan hak yang harus didapatkan perempuan dengan penyertaan kewajiban yang harus dijalani oleh perempuan. Jadi ya sepodo ambek wis contoh ae kaya ana beberapa bunyai beliau dadi pemimpin daerah. Ya tetap ngeladeni. Contoh paling real waktu itu Memes. Ya, mantan wakil bupati ya. Ya, dengan sepadat itu pun kadang-kadang esok ono rapat jam 6 atau ono kunjungan ke daerah mana yang harus berangkat jam setengah 6. Mau nggak mau beliau jam 4 bangun. Untuk nyepakno sarapannya bes. Ketika dan Abah bukan tipikal orang sing seneng dimasakno juga. Jadi Ebes itu bukan tipikal orang yang suka ngerepoti. Tapi Memes itu tipikal wong sing kepengin ngladeni bojone ngono iku lho. Iya. Ngerti gak sih? Ribet banget. Jadi mama orang yang pengen ngladeni. Iya. Ebes gak pengen ngerepoti. Gak pengen ngerepoti. Sebenarnya gak ketemu kan? Gak ketemu. Tapi ya iku Memes iku selalu nemu celah di mana Ebes butuh. Mbok gawekno wedang, mbok gawekno apa ono ae. Sesimpel itu ya. Iya, lek gak ngono gak lapo-lapo gak ono camilan iso. Pokoke mami ku harus punya satu hal yang dimakan oleh Abah di pagi hari. Oh, siapapun itu. Aku bayangno nih kok kayak keluarga Rusia akhirnya. Bener gak sih? Iya, dan kadang-kadang ana one day Ebes iku misale nang omah dulu waktu jabat kan yo banyak pegawai juga di rumah. Kagelem. Gak mau dibikin. Kagelem. Tapi kalau mama yang bikin, oh iya, tetap dimakan kan? Dan misalnya Ebes lagi pengen makan nang omah, gelem gak gelem Memes gawe. Gak mau yang lain. Kagelem. Wow. Dan itu buat Memes adalah momen-momen penting. Jarang-jarang nih gelem mangan nih nang omah nih. Iya. Mumpung gelem nih, ya kan mbok apa carane digolekno selah. Dan itu bentuk penghormatan kan? Dan mulai. Misalnya kan gini, Abah lagi nggak pengen makan di rumah, tapi ketika mama pingin udah bikin, kan tetap dimakan. Tetap diincipi. Iya. Penghormatan toh. Iya. Walaupun kadang kok ngene banget ya, aku pengen makan jobo. Iya. Tapi tetap dimakan sebagai bentuk penghormatan. Iya. Dan itu pun Memes tipikal kan gak suka maksa dan gak mau dipaksa. Ya wis kadang-kadang menggawekno tok. Oh berarti gak pengen, tapi tiba-tiba Ebes nelpon, yang nanti aku kudu arep iki yo. Memes akan apa carane? Sekedap nggih, Pak. Setunggal jam apa piro? Bangsul, ngono. Serendam iku. Dan ini kan kalau kita ngomongin kultur di Rusia, ini sebenarnya kan yang ada di Ukudulijen waktu itu, hak dan kewajiban suami istri, itu hampir ke sana kan arahnya. Makanya iku, karena kan di Rusia sendiri penyebaran Islam yo keren. Soviet. Contoh, salah satu kitab sing diakui ulama manapun, pokoknya level ini sore Quran, adalah kitab Sahih apa? Bukhari. Itu daerah Rusia ya? Bukhari daerah ndi? Bukhara. Cek, golek ya. Iya. Kamen nyoba ngobrol tentang kerusiaan atau persamaan antara keislaman
Heeh. ambek sing kemarin kita dapat dari konten Guru Gembul. Ya. Sambil aku akan golek. Dan yang menarik sebenarnya beberapa part di kontennya Guru Gembul adalah aku harus ambil HP iki. Tak screenshot saja nih. Oh iya Kak Adge karo yo. Iya, lali. Apa namanya? Hal-hal yang memang di Ukudulijen itu setelah saya mempelajari Ukudulijen, kesetaraan gender memang di Ukudulijen itu kan nggak ada sama sekali. Jadi banyak feminis yang menentang kitab itu di Ukudulijen ya. Dan di situ seakan-akan patriarki banget. Tapi orang Rusia menerapkan itu dan mereka nyaman dengan itu. Nyaman apa? Nyaman dengan kondisi yang ini, yang apa namanya? Sepatriarki itu menurut feminis kan patriarki. Oke, di Uzbekistan. Iya. Daerah Ancient kawasan city in the Central Asian country of Uzbekistan. It was a prominent stop on the Silk Road, trade route between the East and the West, and a major medieval center. Islamic theology and culture is still contained hundreds of well-preserved mosque, madrasah, bazar, and karavah. Iku Bukhara, daerah Bukhara kan? Uzbekistan. Iya. Sampai kuno ya. Sampai makanya berarti kan apapun itu kalau misalnya ngomong daerah Soviet apa gitu kalau komunis. Tapi mungkin pemerintahannya menganut sistem kayak gitu ya. Tapi kenyataannya di akar rumputnya di masyarakatnya nggak kayak gitu juga. Kalau misalnya ngomong sama rata, kalau kita ngomong komunisme kan tentang sama rasa, sama rata sama rasa. Tapi kan kalau kita ngomong yang dilakukan orang Rusia, apakah sama rata sama rasa? Ternyata ya enggak. Lah iya, makanya itu. Apakah satu keyakinan yang dianut satu pemerintah itu berpengaruh langsung sama masyarakat. Untuk sekarang? Wallahu a'lam toh. Tapi kalau kita lihat apa namanya di Rusia sendiri, Rusianya yang sekarang ya. Kalau Uzbek kan udah pisah dari Rusia. Kalau dulu Soviet kan masuknya. Sekarang Uzbekistan sendiri. Rusia sendiri. Tapi culture dari Uzbek itu ternyata masih dianut sama warganya. Makanya kalau misalnya ada satu ulama di daerah itu kan Uzbek kan melok Soviet toh. Ya, Soviet. Ada satu ulama sebesar itu sing sampai dunia timur pun paham. Maksudnya sing daerah dewe gak ero kan yo. Insya Allah pengaruhnya harus kenceng itu toh. Makanya ya kita sebagai umat Islam yang secara hukum, secara referensi emang dianjurkan seperti itu yo. Kenapa kita gak menjalankan aja? Kenapa kita harus nyari culture lain yang sebenarnya gak match sama apa yang kita yakini, apa yang kita anut? Iya, nggak relevan dengan apa yang kita lakukan juga. Iya. Iki ono sing enak, ono sing relevan, bisa ono sing kene lakoni bendina sesuai culture kita. Kenapa gak diterus? Pangkat atau profesi, obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.